Halo guys, kembali lagi di channel Ajimika SL. Di video kali ini kita akan bahas spoiler BTTH episode 153. Setelah Xiaoyan berhasil menerobos bintang 6 Dojun dan berhasil memukul mundur Hunya dan Hunli, Xiaoyan dan Sun Er melanjutkan perjalanan mereka menuju makam surgawi tingkat kedua. Untuk memasuki tingkat kedua, minimal kekuatan seseorang harus mencapai bintang 5 Dojun. Jika kurang, maka tidak bisa masuk. Nah, begitu Xiaoyan dan Sun Er memasuki tingkat kedua, mereka segera disambut dengan serangan dari tubuh energi. Ada total 10 tubuh energi yang mana kekuatan mereka itu setara Dojun bintang 5. Berkumpulnya 10 tubuh energi bukanlah hal yang wajar. Sepertinya ada seseorang yang sengaja memancing mereka semua ke tempat ini. Xiaoyan menebak ini pasti perbuatan Hunya dan Hunli. Xiaoyan dan Sun Er membereskan ke 10 tubuh energi tersebut terlebih dahulu. Lalu kemudian mereka mengejar ke arah timur, arah di mana tingkat ketiga berada. Tingkat kedua ini tidak seluas tingkat pertama. Kira-kira hanya perlu perjalanan waktu setengah bulan hingga mereka sampai di tingkat ketiga. Selama perjalanan menuju tingkat ketiga, Xiaoyan bertemu dengan tubuh energi yang setingkat Dojun bintang 9. Xiaoyan dan Sun Er lalu memburunya untuk mengambil inti energi dari tubuh energi bintang 9 tersebut. Ketika pertarungan dimulai, kombinasi Xiaoyan dan Sun Er bisa memojokkan tubuh energi bintang 9 tersebut. Di saat kritisnya, tubuh energi bintang 9 itu mengeluarkan keterampilan pamungkasnya, yaitu sebuah kapak besar. Kapak besar jatuh menghantam pedang besar Xiaoyan. Meskipun hal ini berhasil ditangkis, Xiaoyan terlihat terluka dan terlempar jatuh ke tanah. Ketika Xiaoyan terlempar ke tanah, sebuah serangan kejutan datang dari bawah tanah. Serangan ini rupanya berasal dari Hunya dan Hunli. Mereka merencanakan penyergapan Xiaoyan dengan menjadikan tubuh energi bintang 9 sebagai pancingan. Xiaoyan terlihat terkena serangan dengan telak, namun yang terkena serangan hanyalah tubuh avatar Xiaoyan. Tubuh asli Xiaoyan kemudian muncul dan berkata, "Karena kalian telah datang, mengapa buru-buru pergi?" Singkat cerita, terjadilah pertarungan kembali antara Xiaoyan melawan Hunli dan Sun Er melawan Hunya. Hunli sejak awal bertarung dengan serius melawan Xiaoyan. Ia segera mengaktifkan tato klan Hun miliknya. Dengan tato klan itu aktif, kekuatan Hunya meningkat drastis. Xiaoyan juga tidak menahan diri. Teknik 3 perubahan api misterius diaktifkan. Nah, ketika teknik 3 perubahan api misterius ini aktif, di dahi Xiaoyan samar-samar terlihat seperti ada tanda yang mirip dengan tato klan kuno. Tanda di dahi Xiaoyan ini memang samar, tapi Hunli seperti mengenali itu adalah tato klan Xiao. Xiaoyan sendiri tidak terlalu memperhatikan perubahan di dahinya, fokusnya ada pada pertarungan. Dari segi kekuatan, Hunli telah melampaui Xiaoyan, jadi Xiaoyan harus memikirkan cara menghadapi Hunli. Di sini Xiaoyan lalu mengeluarkan boneka setan langit yang telah diperbaharui di kolam petir. Dengan formasi 11 boneka menjadi satu, boneka yang asalnya berwarna keemasan kali ini menjadi warna ungu misterius. Kekuatan boneka Xiaoyan ini setidaknya melampaui tingkat Dojun bintang 6. Menghadapi boneka dan Xiaoyan, Hunli terluka cukup parah, namun sekali lagi ia beruntung. Sebuah badai besar muncul di makam surgawi. Badai surgawi ini adalah sebuah bencana di makam surgawi. Bahkan seorang puncak Dojun akan binasa jika masuk ke dalam badai ini. Padahal tinggal sedikit lagi Hunya dan Hunli akan berhasil dikalahkan. Namun karena adanya badai makam surgawi, semuanya harus dihentikan demi keselamatan diri masing-masing. Semua orang yang memasuki makam surgawi menghentikan aktivitas mereka. Semuanya berlari ke arah pintu masuk ke tingkat ketiga. Xiaoyan bertemu dengan 2 orang dari klan Yang. Mereka lalu sepakat bepergian bersama. Di pintu masuk tingkat ketiga, ketika kelompok Xiaoyan tiba, sudah ada yang sampai lebih dulu. Mereka yang sampai lebih dulu ini adalah orang dari klan Gu Xingyang dan klan Gu lainnya. Gu Xingyang dan ketiga orang lainnya sengaja menunggu di pintu masuk, karena ada penghalang energi yang menyegel pintu masuk. Mereka perlu kekuatan gabungan banyak orang untuk memecahkan segel penghalang tersebut, barulah bisa memasuki tingkat ketiga. Semua orang sepakat, bahkan Hunya dan Hunli juga ikut membantu. Mereka menyalurkan kekuatan ke arah dinding penghalang. Semua orang berusaha menghancurkan dinding, namun ketika dinding energi retak, itu memperbaiki dirinya sendiri. Semua orang bingung dan panik. Di belakang mereka ada badai makam surgawi. Jika mereka tidak dapat menghancurkan dinding energi itu, semua orang akan mati. Xiaoyan lalu melihat ke sekeliling dan menyadari ada hal yang aneh. Persepsi Xiaoyan lalu menyebar untuk mencari tahu apa yang membuat dinding energi kembali pulih. Ternyata ada sejenis serangga yang bisa membuat dinding energi kembali pulih.
Serangga ini diberi nama serangga pemakan kuno. Meskipun kecil, koloni serangga ini bisa melahap apapun. Semua orang frustasi, namun Xiaoyan menemukan cara untuk mengatasi masalahnya. Api surgawi. Serangga kuno ini takut pada api surgawi, jadi mereka bisa mengandalkan api surgawi untuk menerobos ke tingkat ketiga. Selain Xiaoyan, ada 3 orang lagi yang memiliki api surgawi, Sun Er, Huzi dari klan Yan, dan Yao Xingji dari klan Yao. Bisakah mereka selamat? Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.